Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Bahagia? Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Seorang perempuan berseru kepada Yesus dari antara orang banyak, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Apa kiranya yang mendorong perempuan tersebut berseru demikian kepada Yesus? Adakah ia merasa takjub dan memperoleh banyak manfaat dari pengajaran Yesus, sehingga dari kacamata pandangnya sebagai seorang perempuan, ia memuji Yesus melalui seruan bahagia itu? Bagaimana Tuhan Yesus menanggapi seruannya? Tuhan Yesus tidak mengucapkan terima kasih, menolak dengan rendah hati, ataupun membalas ibu itu dengan pujian serupa, sebagaimana tata krama manusia pada umumnya. Tetapi Yesus menanggapinya dengan menegaskan kebenaran, yakni sebagai berikut. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudari terkasih, pernyataan kebenaran dari Tuhan Yesus membuka kesempatan bagi setiap umat manusia untuk menciptakan kebahagiaan. Caranya sederhana, yaitu mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Apa langkah yang perlu kita lakukan untuk kedua solusi tindakan tersebut? Mendengarkan firman Allah tidak hanya membutuhkan telinga secara fisik saja, melainkan juga sikap batin yang bersungguh-sungguh untuk menyimak dan hendak memahami sabda Allah. Sikap batin yang bersungguh-sungguh untuk menyimak tentunya tidak sibuk sendiri dengan pikiran, perasaan, dan keinginan pribadi. Justru sebaliknya, individu perlu diam untuk mengendapkan pikiran, perasaan, dan keinginannya sendiri tersebut.
Setelah batin hening, barulah ia dapat mendengarkan firman Allah. Bagaimana caranya memelihara firman Allah? Kita perlu berbuat sesuai pengetahuan akan firman dan keyakinan atau iman. Karena bukankah Yesus bersabda bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? Saudara-saudari terkasih, walaupun Yesus sudah membuka kesempatan bahagia untuk semua orang dan menunjukkan caranya yang sederhana, namun pada kenyataannya lebih dari 90% orang merasa tidak bahagia. Mereka cenderung mengejar kebahagiaan melalui jalan lain, seperti mencapai kesuksesan, mengumpulkan kekayaan, mempertahankan hubungan dengan orang-orang tertentu, mencari cinta, memaksakan keinginan, mengendalikan kelompok, dan sebagainya. Cara itu bermuara sama, yaitu mengedepankan keinginan pribadi yang melekat dan mendesak secara tidak teratur. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak mampu untuk diam. Diam membuat ego merasa gelisah seperti cacing kepanasan. Diam mendorong orang untuk segera bertindak, melakukan aktivitas yang membuatnya kembali merasa nyaman. Atau, andaikan pun orang berhasil diam dan mendengarkan firman, sebagian besar dari mereka kemudian merasa kecewa dan bertanya, adakah kebahagiaan sejati hanya bisa diperoleh melalui jalan salib yang penuh derita? Pun manakala mereka percaya dan mengimani itu, mereka cenderung tidak mampu mempraktekkan pengetahuan dan imannya. Bukankah manusia refleks menolak penderitaan dengan cara mengusir, menghindar, atau mengabaikannya? Saudara-saudari terkasih, adalah seorang pekerja lepas yang sedang berjuang sendiri untuk mencari nafkah agar dapat menghidupi keluarga besar atau 13 anggota keluarga. Ia memecut diri untuk bekerja jauh lebih keras daripada rata-rata umumnya. Setiap hari ia bekerja selama 15 jam penuh tanpa libur. Di satu sisi, ia terlatih untuk menjadi terampil dan merasa tenang karena dapat mengukur keberhasilannya. Di sisi lain, ia merasa tertekan karena tidak ada waktu untuk mempertahankan anggota keluarga ataupun karena terus-menerus dituntut untuk mempertahankan fokusnya pada tindakan produktif. Seiring waktu, ia mulai mendapati uluran tangan orang lain yang ada di sekitarnya. Namun karena terbiasa mengandalkan diri sendiri, ia kesulitan untuk mengkomunikasikan kebutuhannya akan bantuan manakala donatur lupa, tidak langsung mengucurkannya. Ia terhambat oleh gengsi. Lebih baik bekerja keras sendiri daripada harus berkomunikasi menagih bantuan yang sempat ditawarkan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya membuka diri serta menyimak dan menanggapi cinta Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan jalan salib
yang mendorong kami untuk berani turut memikul salib. Terima kasih karena kami pun dapat berdoa meminta bantuan-Mu saat kami merasa lelah, takut, dan lemah daya. Namun saat tawaran dari sesama datang, masih ada hambatan untuk mengingatkan atau meminta realisasinya. Ajarilah kami Tuhan untuk menanggapi cinta-Mu dengan sesuai. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.